Kupikir aku membencinya, tapi setiap kali ia mendekat, nafasku tersisa setengah. Dan ketika jemarinya menyentuhku perlahan, aku tak ingin apapun selain terus jatuh ke dalam pelukannya. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Hujan turun rintik-rintik saat Naila berdiri mematung di depan jendela kamarnya. Di luar, Jakarta seperti menangis bersamanya. Langit mendung, jalanan basah, dan suara klakson kendaraan menyatu dengan kekacauan pikirannya. Di tangan Naila, surat perjanjian itu terasa berat. Di sana tertulis nama pria yang bahkan belum pernah ia temui, yang kelak akan menjadi suaminya. Bukan karena cinta, bukan karena pilihan, tapi karena kebutuhan. Ayahnya duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk, tak sanggup menatapnya. Maafkan ayah, Naila. Ayah sudah tak punya jalan lain. Ini satu-satunya cara agar kita bisa keluar dari utang itu. Kalimat itu terngiang-ngiang sejak semalam, menghantam hati Naila seperti palu godam. Ia bukan gadis lugu yang tak mengerti kehidupan, tapi menikah demi melunasi utang keluarga, dengan pria asing pula. Namun, di balik rasa marah dan kecewa, Naila tahu, ayahnya bukan orang jahat. Ia hanya pria tua yang kalah oleh keadaan. Perusahaan catering mereka bangkrut dihantam pandemi, dan para penagih utang mulai datang tak kenal waktu. Saat itu, datanglah tawaran bantuan dari Sheikh Amir Al-Hadi, investor kuliner asal Timur Tengah yang sedang melebarkan jaringan restorannya ke Asia Tenggara. Hanya satu syarat, Naila harus menjadi istrinya. Dengan hati berat, Naila menyetujui pertemuan dengan Amir di sebuah restoran mewah miliknya di kawasan Senopati. Dalam pikirannya, ia sudah bersiap menemui pria tua, mungkin berperut buncit dan bermata tajam penuh kuasa. Ia bahkan membayangkan pria itu akan langsung memintanya mengenakan hijab dan tinggal di belakang tirai rumah besar, seperti cerita-cerita klise yang ia dengar. Tapi ketika Amir masuk ke ruangan, semua bayangannya runtuh. Pria itu jauh dari apa yang ia pikirkan. Tinggi, tegap, dengan janggut tipis dan mata coklat terang yang teduh. Bukan menakutkan, tapi menenangkan. Pakaiannya sederhana, kemeja putih bersih, celana kain gelap, dan arloji kulit. Tak ada gelang emas atau cincin mencolok. Tatapannya tenang, penuh percaya diri, namun tidak arogan. Yang paling mengejutkan Naila adalah caranya bicara. Assalamualaikum Naila, terima kasih sudah mau bertemu. Aku tidak ingin kamu terpaksa. Aku tahu ini sulit. Pertemuan itu hanya berlangsung 1 jam, tapi cukup untuk membuat Naila ragu pada kebenciannya. Amir tidak berbicara soal kepemilikan atau kekuasaan. Ia bahkan menawarkan perjanjian nikah yang melindungi hak Naila, termasuk hak untuk membatalkan jika dalam waktu 6 bulan tidak ada kecocokan. Namun tetap saja hati Naila tidak mudah diyakinkan. Hari pernikahan tiba, dan Naila merasa seperti boneka yang digiring ke pelaminan. Meski gaunnya indah dan pesta dilangsungkan di ballroom Hotel Bintang 5, dadanya sesak. Amir hanya menggenggam tangannya sebentar saat ijab kabul selesai, lalu membisik, "Aku tahu kamu belum mencintaiku, tak apa, aku akan menunggu." Hari-hari setelah pernikahan berjalan tenang, bahkan terlalu tenang. Amir tidak menyentuhnya tanpa izin. Ia tidur di kamar terpisah dan membiarkan Naila menjalani hari dengan ritmenya sendiri. Rumah mereka luas, bergaya modern Arab, dengan jendela besar, aroma kayu manis di setiap sudut, dan staf yang sangat menghormati Naila sebagai syeikha. Tiap pagi, sarapan sudah tersedia. Terkadang Amir ikut duduk, sekadar membaca koran atau bertanya apakah Naila tidur nyenyak. Naila bingung. Pria ini tidak bertindak seperti pemilik dirinya. Ia justru membuatnya merasa manusiawi. Perhatian kecil itu perlahan mencairkan hati Naila. Suatu hari saat Naila sakit flu ringan, Amir sendiri yang membawakan sup hangat ke kamarnya. Ia bahkan duduk di lantai, menunggunya tertidur. Saat Naila pura-pura tidur, ia mendengar Amir membaca ayat pendek dari Al-Quran dengan suara yang sangat lembut. Ada getaran aneh dalam hatinya. Bukan rasa cinta, belum, tapi jelas bukan benci. 2 bulan setelah pernikahan,
Amir mendapat undangan dari pemerintah Maroko untuk menghadiri konferensi kuliner internasional di Marrakesh, kota kelahiran ibunya. Tanpa banyak harapan, ia mengajak Naila ikut. Ia pikir Naila akan menolak seperti biasa, tapi kali ini, dengan suara pelan, Naila menjawab, "Boleh." Perjalanan mereka dimulai dengan jarak. Di pesawat, Naila sibuk dengan bukunya, Amir dengan laptopnya. Namun saat mendarat dan keduanya menginjak tanah Marrakesh yang hangat dan penuh warna, suasana hati Naila mulai berubah. Kota itu seperti lukisan hidup, dinding merah bata, aroma rempah-rempah di pasar, suara musik khas Maghreb yang menggema dari sudut-sudut jalan. Amir tersenyum melihat mata Naila mulai berbinar. Tanpa sadar, ia menggandeng tangan Naila saat menyeberang di pasar malam. Naila terkejut, tapi tidak menarik tangannya. Mereka mencicipi tagine kambing, meminum teh min panas, bahkan ikut menari bersama anak-anak lokal di festival jalanan. Untuk pertama kalinya, Naila tertawa lepas di samping Amir. Malam itu, mereka duduk di balkon hotel. Langit Marrakesh bersih, bintang-bintang terlihat jelas, dan angin malam membawa bau kayu bakar dari restoran bawah. Naila menyandarkan kepala di bahu Amir, gerakan refleks yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Tapi ia tak menarik diri. Ia hanya ingin diam di sana. "Aku tahu aku bukan pria impianmu," ujar Amir pelan. "Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak pernah melihatmu sebagai utang yang dibayar. Kamu adalah keputusan yang ingin aku jaga." Naila menatapnya, tak menjawab, tapi matanya berkaca-kaca. Lalu ia berkata lirih, "Malam ini, bisakah kamu tetap di sini, di sisiku?" Amir tidak buru-buru. Ia memeluk Naila dari belakang, mengusap lembut lengan istrinya yang gemetar. Ciuman pertama mereka terjadi bukan di tengah gairah, tapi dalam keheningan yang dalam. Lembut, hangat, aman. Tak ada kata-kata yang dibutuhkan. Dalam kamar itu, mereka tak hanya membagi kehangatan tubuh, tapi juga kepercayaan. Setiap sentuhan Amir adalah pertanyaan, dan setiap balasan Naila adalah jawaban. Malam itu bukan tentang hasrat, melainkan tentang keterhubungan dua jiwa yang akhirnya saling membuka. Setelah perjalanan itu, segalanya berubah. Amir tak lagi memanggil Naila dengan sapaan formal. Ia memanggilnya sayang saat di rumah, dan Madam Naila saat di restoran, membuat Naila geli. Mereka mulai berjalan berdampingan sebagai pasangan yang utuh. Naila mulai terlibat dalam proyek restoran, bahkan mengusulkan menu fusion antara makanan Arab dan Indonesia. Karyawan restoran mulai melihat Naila bukan hanya sebagai istri bos, tapi sebagai sosok yang punya selera dan kepekaan kuliner yang tinggi. Amir selalu memuji hasil masakannya, bahkan meski terlalu pedas, ia tetap menghabiskan semua dengan senyum. Namun hubungan mereka diuji ketika seorang wanita dari masa lalu Amir datang. Zainab, mantan tunangan Amir di Dubai, muncul tiba-tiba di salah satu cabang restoran. Cantik, pintar, dan berasal dari keluarga terpandang. Naila menyaksikan sendiri bagaimana wanita itu memeluk Amir hangat di depan umum. Malam harinya, Naila menangis diam-diam di kamar. Tapi sebelum air matanya jatuh lebih banyak, Amir masuk dan langsung duduk di sampingnya. "Zainab adalah masa lalu. Aku menikah karena aku ingin hidup bersama masa depan. Dan itu, kamu." Suaranya tenang, tapi penuh ketegasan. Naila tersenyum, menahan air mata. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa lega yang tak bisa diucapkan. Cinta, seperti masakan, tidak hanya membutuhkan bahan yang tepat, tapi juga waktu, kesabaran, dan keberanian untuk gagal. Naila dan Amir mulai menyadari hal itu seiring bulan-bulan berlalu. Mereka bukan pasangan sempurna. Ada malam-malam ketika Naila terlalu lelah untuk bicara, dan Amir larut dalam pikirannya sendiri. Kadang mereka berselisih paham soal pilihan desain, interior restoran, soal siapa yang harus mendisiplinkan staf yang lalai, hingga tentang keinginan Naila untuk pulang ke Indonesia sementara. Namun perbedaannya adalah mereka belajar untuk tidak saling mengalahkan. Amir,
yang dibesarkan dalam budaya maskulin, berusaha mendengarkan tanpa membela diri. Naila, yang terbiasa mengandalkan diri sendiri, mulai belajar mempercayai dan berbagi beban. Suatu malam, setelah perdebatan panjang tentang sistem franchise yang akan dijalankan di Indonesia, Naila hampir menangis karena merasa tak dianggap. Tapi sebelum air matanya jatuh, Amir memeluknya dari belakang dan berbisik, "Aku tak pernah meremehkanmu. Aku hanya belum terbiasa melepas kendali. Tapi aku belajar sayang, karena kamu." Setelah 1 tahun bersama, Amir memberikan hadiah ulang tahun pernikahan yang tidak biasa. Ia menyerahkan kepemilikan cabang restoran di Bandung sepenuhnya kepada Naila. "Bukan sekadar hadiah," ujarnya, "tapi kepercayaan." Naila tak bisa berkata-kata saat membaca akta kepemilikan itu. Tangannya gemetar. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. "Lebih dari yakin," jawab Amir. "Aku percaya padamu bukan karena kamu istriku, tapi karena kamu Naila, perempuan yang pantas berdiri sendiri." Itulah pertama kalinya Naila menangis di hadapan Amir tanpa malu. Bukan karena kesedihan, tapi karena ia merasa dilihat, benar-benar dilihat. Hubungan mereka tak lagi dibatasi oleh formalitas atau rasa sungkan. Naila mulai memanggil Amir dengan nama tanpa gelar saat di rumah. Mereka mulai punya kebiasaan kecil yang berarti menonton dokumenter makanan setiap Jumat malam, membuat kopi bersama di dapur sambil bertukar cerita, dan menulis jurnal berdua setiap awal bulan, saling mengisi pertanyaan tentang apa yang kamu syukuri dari pasanganmu bulan ini. Ketika Amir jatuh sakit karena kelelahan, Naila yang merawatnya sepenuh hati. Ia mengganti handuk kompres, menyiapkan bubur Arab kesukaan Amir, dan membacakan surat cinta yang ia tulis diam-diam di jurnal mereka. Amir hanya tersenyum lemah dan mencium punggung tangannya. "Kalau aku mati sekarang pun, aku sudah bahagia." Sore hari yang dingin di Dubai, mereka duduk di beranda rumah, menyaksikan matahari tenggelam di balik gedung pencakar langit. Naila menyandarkan kepala di bahu Amir, dan keduanya terdiam cukup lama. Tapi itu bukan keheningan kosong. Itu adalah bahasa cinta paling sunyi, yang hanya bisa dipahami oleh dua hati yang sudah menyatu. "Terima kasih sudah bertahan denganku," ucap Naila akhirnya. "Bertahan?" Amir tertawa pelan. "Sayang, bersamamu bukan perjuangan. Itu anugerah." Di malam ulang tahun pernikahan mereka, Amir mengajak Naila ke atap restoran pusat di Dubai, yang kini memiliki satu lantai khusus bernama Naila Lounge. Lilin-lilin menyala, musik oud mengalun pelan, dan di tengah meja makan ada kotak kecil beludru merah. "Aku tahu kita sudah menikah, tapi malam ini aku ingin melamarmu kembali," ujar Amir sambil berlutut. "Bukan karena utang, bukan karena kesepakatan, tapi karena aku jatuh cinta padamu, lagi dan lagi." Naila menutup mulutnya, menahan tangis. Kali ini, ia menjawab tanpa ragu. "Aku pun begitu, Amir. Aku mencintaimu. Sepenuhnya. Apakah kamu ingin saya lanjutkan paragraf 14-20? Atau mau kita kemas menjadi naskah novel? Bisa juga jika kamu ingin versi ini diubah menjadi skenario film pendek atau serial web." Setelah lamaran kedua itu, hubungan Naila dan Amir berubah. Bukan menjadi lebih mewah atau dramatis, tapi justru lebih sederhana dan tulus. Mereka tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Cinta mereka kini tumbuh seperti akar yang menjalar diam-diam, menguat di dalam tanah, tak selalu terlihat, tapi kokoh menahan badai. Naila menyadari, Amir bukan lagi sosok asing yang dulu membuatnya takut. Ia kini adalah rumah. Tempat di mana ia bisa pulang tanpa harus menjelaskan siapa dirinya. Di sisi Amir, Naila tidak harus selalu kuat. Ia bisa rapuh, bisa salah, dan tetap diterima. Suatu malam, saat mereka duduk berdua menonton hujan dari dalam rumah kaca kecil di taman belakang, Naila berkata, "Lucu ya. Aku dulu merasa dipaksa menikah, tapi ternyata ini satu-satunya keputusan hidup yang membuatku utuh." Amir hanya menoleh dan mencium kening Naila. "Terkadang yang tak kita pilih justru membawa kita ke tempat yang paling tepat." 3 bulan setelah lamaran kedua itu, Naila merasa tubuhnya berbeda. Ia cepat lelah,
penciumannya tajam, dan emosinya mudah meledak. Awalnya ia pikir itu hanya stres karena membuka cabang baru restoran. Tapi ketika melihat 2 garis merah di tes pack di kamar mandi, Naila tak bisa menahan air mata. Ia menggendong hasil tes itu keluar kamar, mendapati Amir sedang duduk membaca. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkan alat kecil itu. Amir mengerutkan dahi, lalu matanya membesar. Ini maksudnya kamu? Naila hanya mengangguk, air mata mengalir tanpa suara. Amir berdiri dan langsung memeluknya erat, lama. Alhamdulillah, kamu adalah hadiah. Tapi ini lebih dari anugerah. Tangannya gemetar di punggung Naila. Terima kasih, sudah mempercayai aku menjadi ayah. Kehamilan Naila menjadi fase baru yang memperkuat ikatan mereka. Amir tidak hanya sibuk mengatur bisnis, tapi juga ikut kelas persalinan, menemani Naila yoga hamil, dan bahkan menyiapkan camilan tengah malam saat ngidamnya datang tak kenal waktu. Kadang Naila menangis hanya karena hal sepele. Salah satu episode drama Korea yang ia tonton terlalu menyentuh, atau karena Amir lupa menaruh bantal peluk favoritnya. Tapi Amir tak pernah marah. Ia hanya tersenyum dan memeluk Naila, membiarkannya menangis sepuasnya. Tangis kamu adalah bahasa cinta kecil yang tubuhmu keluarkan, katanya suatu malam sambil mengusap rambut Naila. Ketika akhirnya hari persalinan tiba, Amir tak beranjak dari sisi Naila. Ia menggenggam tangannya selama proses panjang itu, membisikkan doa dan semangat. Dan ketika tangisan bayi mereka terdengar untuk pertama kalinya, Amir menangis lebih dulu dari Naila. Dia laki-laki, ujar dokter. Amir hanya mengangguk, menunduk mencium dahi Naila yang basah oleh peluh. Dia mirip kamu, bisiknya. Dan semoga kuat seperti kamu. Naila tersenyum meski tubuhnya lelah. Dalam hatinya, ia tahu. Kini cintanya pada Amir tak hanya utuh, tapi telah melahirkan wujud baru. Cinta yang kini bernafas, menangis, dan hidup bersama mereka. Mereka menamai anak mereka Raffi, yang berarti yang tinggi dan mulia. Rumah yang dulu sepi kini riuh oleh tawa dan tangis bayi. Tapi Naila tidak pernah merasa sebahagia ini. Di antara botol susu, popok, dan malam-malam kurang tidur, ia menemukan rasa cukup. Tidak sempurna, tapi indah. Amir masih sibuk dengan restorannya. Naila masih membagi waktu antara bisnis dan rumah. Tapi di antara mereka, tidak ada lagi keraguan. Mereka bukan pasangan yang sempurna, tapi mereka memilih satu sama lain, setiap hari, setiap waktu. Dan dalam pilihan itulah, cinta mereka terus tumbuh. Dalam diam, dalam pelukan, dalam tawa anak mereka yang kini menjadi nyawa baru dalam keluarga kecil itu. Tahun-tahun berlalu, dan Raffi tumbuh menjadi anak kecil yang cerdas dan ceria. Di usianya yang keempat, ia sudah hafal letak semua dapur di restoran utama Amir dan sering membantu dengan celemek kebesaran yang menjuntai sampai lututnya. Naila selalu tersenyum melihatnya, lalu diam-diam mengabadikan momen-momen itu dengan kamera Polaroid yang kini penuh menempel di kulkas rumah mereka. Amir pun berubah. Ia yang dulu selalu tegas dan fokus pada ekspansi bisnis kini lebih sering terlihat duduk di taman, membaca buku cerita untuk Raffi. Ia mulai menolak undangan bisnis besar di luar negeri hanya agar bisa hadir di pertemuan orang tua di sekolah atau menemani Naila ke toko bunga yang baru mereka buka bersama. Baginya, keberhasilan bisnis tidak lagi sekadar soal laba, tapi tentang bagaimana ia membangun hidup yang ia janjikan pada Naila. Hidup yang utuh, hangat, dan penuh cinta. Suatu malam, setelah menidurkan Raffi, Naila duduk berdua dengan Amir di ruang tengah. Di tangan Naila, sebuah surat terbuka. Surat dari ibunya, yang dulu menjualnya dalam perjanjian nikah itu. Ibunya meminta maaf, panjang dan tulus, untuk luka yang ia buat. Naila membaca surat itu dengan suara pelan, dan ketika suaranya mulai bergetar, Amir menggenggam tangannya. Kamu tak harus memaafkannya sekarang, ujar Amir. Tapi kamu juga tak harus menyimpan dendam selamanya. Naila menatap mata Amir, lalu mengangguk. Ia tahu, tanpa lelaki ini, ia mungkin tak pernah belajar menerima masa lalunya tanpa rasa benci. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya, Naila menulis balasan kepada ibunya. Pendek saja, tapi jujur. Aku baik-baik saja, dan aku bahagia. Kisah Naila dan Amir tak hanya berhenti dalam lingkaran kecil rumah tangga. Majalah kuliner ternama menulis tentang pasangan pemilik restoran yang menggabungkan filosofi Timur Tengah dan Nusantara dengan narasi cinta dan keberanian. Mereka diundang ke banyak acara, bahkan kisah mereka dijadikan serial dokumenter pendek yang tayang di beberapa negara. Namun Naila tetap sederhana. Ia tak suka menjadi sorotan. Saat wartawan bertanya, apa rahasia suksesnya? Naila hanya menjawab, kami memulai dari keterpaksaan, tapi kami memilih untuk tetap berjalan. Dan dalam proses itu, kami jatuh cinta. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-7, Amir membawa Naila dan Raffi kembali ke tempat mereka bulan madu pertama, Marrakesh. Kali ini, Raffi ikut berlari-lari di pasar malam, mencicipi rempah-rempah, dan tertawa saat mendengar ibunya berbahasa Arab terbata-bata. Di balkon hotel yang sama, tempat dulu Naila menyandarkan kepalanya di bahu Amir. Untuk pertama kali, mereka duduk bertiga, Naila, Amir, dan Raffi. Matahari terbenam, dan udara hangat menyelimuti mereka. Dulu aku pikir kamu adalah takdir yang pahit, bisik Naila. Dan sekarang? Tanya Amir. Sekarang kamu adalah rumah yang kupilih, setiap hari. Tak ada akhir yang benar-benar akhir dalam kisah cinta. Hanya babak-babak baru. Naila dan Amir tahu, hidup masih panjang. Akan ada masa sulit, akan ada air mata, akan ada perbedaan pendapat. Tapi mereka sudah melalui badai pertama bersama. Dan itu membuat mereka tak gentar menghadapi yang lain. Suatu malam, setelah Raffi tidur, mereka duduk di dapur sambil berbagi teh min. Naila menatap Amir dan berkata, terima kasih, karena pernah memilihku, bahkan ketika aku sendiri tidak yakin ingin dipilih. Amir tersenyum, lalu menjawab pelan, dan aku akan memilihmu lagi, setiap hari. Lampu-lampu restoran mereka bersinar tenang dari jendela dapur. Aroma kayu bakar samar memenuhi udara. Dan di tengah keheningan, hanya suara napas yang selaras. Dua jiwa yang dulu bertolak belakang, kini berdetak dalam irama yang sama. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.